dulu kita mulai praktek ya. Selamat pagi Bu Audrey. Ya, saya dengan perawat ini yang pagi ini dinas di kamar bersalin ya Bu ya. Ibu tadi sudah melahirkan ya? Sekarang setengah 10, tadi setengah 9 melahirkan. Ibu ini sudah 1 jam. Bagaimana kondisi Ibu? Ya, aman ya. Perdarahannya keluar banyak nggak? Nggak terasa keluar bior atau short gitu? Enggak ya, aman ya. Oke. Sudah pipis Bu? Belum, baik. Kemudian sudah miring kanan, miring kiri? Belum juga, oke. Untuk bayinya, bagaimana Bu? Bayinya tadi bisa nangis? Bisa nangis, bisa. Kemudian maaf, sudah bisa menemukan puting susunya? Belum. Sudah bisa menghisap? Ibu terasa hisapannya? Ketika menghisap, apakah bayinya muntah? Tidak ya, aman ya, nggak muntah ya. Oke, baik Ibu. Kalau begitu, ini karena sudah 1 jam, saya akan lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir ya. Diperiksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diperiksanya adalah kita memeriksa semuanya, apakah ada kelainan, ya, apakah ada pencacatan pada tubuh bayi Ibu seperti itu ya. Nanti dilakukan timbang, kemudian dilakukan ukur panjang badan, gitu ya Bu. Kemudian nanti boleh juga izin akan kami berikan imunisasi namanya hepatitis B atau hepatitis 0. Hepatitis itu Ibu selama proses imunisasi diberikan sebanyak 4 kali. Nah ini adalah HB yang dinamakan HB0. Kemudian nanti bayinya disuntik ya Bu ya. Kita suntik, kita berikan vitamin K namanya. Vitamin K itu kita berikan untuk mencegah terjadinya perdarahan pada tubuh bayi ya, karena tadi pada saat melahirkan melewati vagina itu. Yang terakhir nanti bayinya diberikan salep mata ya Bu. Jadi nanti kalau di situ ada salep matanya itu jangan digelap ya, jangan diusap, itu ada salep mata nanti yang dia dengan sendirinya akan lumper sendiri ya, akan mencair dengan mata bayinya. Bagaimana Bu? Boleh saya bawa dulu? Kalau ada suaminya, suami boleh mengikuti saya ya Pak ya. Soalnya ada suaminya ya, Bapak boleh ikut saya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Ini taruhlah dia ada di meja pemeriksaan bayi. Kemudian meja pemeriksaan bayi biasanya sudah tersedia alat pengukurnya. Biasanya sudah ada alatnya ya, jadi nanti kita tinggal. Kemudian sudah kita siapkan. Waktu melakukan pemeriksaan, tetap kita menggunakan APD. Ada APD-nya? Nggak ada? Ya. Kalau nggak ada APD-nya, seperti biasa ya, kita cuci tangan, gitu ya. Kemudian memakai handscoon. Sebelum memakai handscoon, kita siapkan tadi vitamin K. Vitamin K-nya sudah kita ambil. Berapa cc pemberian vitamin K-nya? Dosisnya vitamin K adalah 1 mg. Ya, dosis vitamin K adalah 1 mg. Kemudian di lapangan sediaan vitamin K atau produk vitamin K ada 2 merek, ya. Ada Pitanodion, satu lagi ada Neoka. Neoka ini sediaannya hanya 1 cc dalam 1 botolnya, ya. Dalam satu ampul itu isinya 2 cc, dosisnya ada 10 mg. Yang kedua ada Pitanodion, itu 1 ampulnya itu isinya juga 1 cc, akan tetapi isi dosis vitamin K-nya ada 10 mg. Jadi jangan salah ngambil. Oke, yang pertama adalah kita buka tadi, yang pertama kita cek adalah tali pusat. Tali pusatnya nggak berdarah, aman. Kita langsung lakukan penimbangan bayi. Taruhlah tadi sudah diukur ya. Ini misalnya tadi hanya 200 gram. Ini taruhlah berat badannya adalah 3 kilo. Ya, 3,2. Dikurangi dengan kain. Kainnya adalah tadi 2 gram. Jadi menjadi 3 kilo. Kemudian kita lakukan pengukuran. Ya. Pada saat pengukuran ini, perhatikan kepala bayi harusnya mentok. Nah, mentok seperti ini. Ya. Kemudian ujung kaki inilah yang menyentuh angka berapa? Jadi kepalanya sudah harus mentok dengan ini. Kita cek ujung tumitnya.
di angka berapa ini? Ada yang sampai di angka 47. Berarti bayi ini adalah tingginya atau panjang badannya adalah 47. Ada Madeline? Oke. Madeline ini kita gunakan untuk mengukur kepala bayi. Kenapa perlu diukur kepala bayinya? Lingkar kepala untuk mengetahui. Kenapa perlu diukur? Kemarin ingat kasusnya apa? Kalau terjadi bayi itu ada caput succedaneum. Apa bayi caput succedaneum? Bayi yang kepalanya Besar ke atas. merucut. Pernah lihat? Itu kenapa ya kepala bayi kok lonjong gitu ya? Kenapa kira-kira? Tadi masih terjepit di jalan lahir. Terjepit di jalan lahirnya mana? Di vagina tadi ya. Ibunya ngeden terus ya, mendorong terus, bayinya akhirnya kepala bayinya kegencet di dinding vagina, akhirnya muncung begini ya. Itu kita perlu cek. Mengukur DDSK, tumbuh kembang anak, selalu menggunakan lingkar kepala. Nah, lingkar kepala ini kita ukurnya ada 3 macam. Yang pertama mento, ini mento ya, mento kita ukur dari dagunya sini sampai occiput, namanya mento occipito, dari dagu sampai sini ya. Kemudian apalagi ya, dari alis ke sini, ke belakang sini disebut apa? Occipito, mento ya, submento brachmatica ya. Kalau brachmatica itu dari sini, dari ubun-ubunnya. Dari ubun-ubunnya sampai ke sini. Ada tunggu dia menyusut. Itu kalau pada caput succedaneum. Ada lagi yang isinya ada, kalau caput succedaneum isinya cairan. Ada lagi yang isinya darah. Ya. Jadi kalau isinya darah itu malah nggak boleh diangkat-angkat. Pemeriksaan fisiknya pun nggak boleh terlalu detail, hanya yang penting melihat ada kecacatan apa tidak. Jadi pengukuran yang pertama adalah ada mento occipito. Jadi kalau mento occipito ukurnya dari sini ke sini. Jadi ujung ini harus berada di ujung. Nah biasanya lembut kalau untuk Madeline bayi. Kita ukur dari sini ke sini ya. Cek. Kemudian ada namanya fronto occipito. Fronto itu di depan sini. Fronto occipito. Occipitonya mana? Occipitonya adalah di belakang sini. Frontonya mana? Frontonya sini. Ya. Kalau ditanya, misalnya pas ada dokter anaknya visit, misalnya suster tadi fronto occipitonya berapa? Kenapa kok ditanyakan? Untuk mengetahui apakah bayi ini mengalami hidrosefalus atau tidak. Tapi yang pasti hidrosefalus tidak bisa dilahirkan per vagina. Tidak bisa. Hidrosefalus pasti dilahirkan melalui bedah sesar. Dan hidrosefalus ini semakin hari, semakin bertambah usia bayi, semakin besar, sehingga matanya ini frontonya semakin ketarik ya, sehingga matanya hanya kadang terlihat tertarik semuanya pokoknya. Isinya fronto ini isi penuh dengan cairan. Jadi makanya ininya harus diukur. Ya. Dan yang terakhir, seperti kita memakaikan bando pada bayi dari ubun sampai ke occipitonya. Jadi ngukurnya gitu. Ya, biasanya ukurannya sepanjang 32. Nah, seperti ini. Jatuh lagi. Kenapa dia harus diukur brachmatikanya? Sama tadi ya, jadi itu juga untuk mengindikasikan untuk pengukuran hidrosefalus. Nah, seperti ini. Ini 3 harus kita ukur. Biasanya pada kamar bersalin itu sudah ada formatnya. Sudah ada formatnya, kita tinggal ngisi aja. Kita tinggal ngisi. Oke. Kemudian masih antropometri. Antropometri itu pengukuran apalagi yang diukur selain kepala? Dada. Dada itu cara ukurnya dari mana ke mana? Puting. Dari atas puting. Iya, di atas puting bayi ya, baik laki-laki maupun perempuan pasti punya puting kalau bayi ya, jadi diukur.
Ya, ya. Nah, kemudian pada saat pengukuran itu pastikan bayinya tidak kedinginan, karena sekarang kamar bersalin itu nggak ada yang nggak ber-AC ya, semua ber-AC. Jadi ukurnya seperti itu. Kenapa dadanya diukur? Apa rasionalisasinya? Kenapa bayinya perlu kita ukur dadanya? Untuk mengetahui bidang dada, ya, karena bentuk dada itu, bentuk dada bayi itu juga bentuknya ada yang seperti bentuk burung. Tahu burung merpati? Jadi ini ya, kayak apa sih? Kalau bayi harusnya datar, kalau dia enggak, iya menonjol, seperti dada burung. Itu kaitannya dengan pernafasannya. Kemudian apalagi yang diukur? Lingkar perut. Perut. Berapa ukurannya? Perut. Lingkar perut. Normal. Lingkar perut untuk apa digunakan? Diukur? Untuk mengetahui buncit apa enggak? Iya, untuk mengetahui asites apa tidak, ya, untuk dicek. Berapa lingkar perut yang normal? Sekitar 3 sampai dengan 3. Ya, untuk lingkar perut. Kemudian mana lagi yang diukur? Lila. Iya, betul. Lingkar lengan. Lingkar lengannya ada metelinnya khusus. Tahu kan? Yang panjangnya cuma sampai 25 cm. Kemudian ada gambar bayi, ada gambar ibu di situ. Nah, itu lingkar bayi. Lila itu alat ukurnya bisa digunakan untuk mengukur bayi dan ada yang digunakan untuk mengukur ibu. Itu jadi satu. Namanya lila. Bentuknya hanya 25 cm, ya. Ujungnya berwarna merah. Nanti kita tinggal masukkan mana batas bayi, ada gambar bayinya di sini. Ya, kita ukur lilanya. Kenapa diukur lilanya? Untuk mengetahui kondisi faktor gizi. Oke, antropometri sudah selesai. Ada lagi yang mau diukur antropometrinya? Ya. Jadi yang diukur pada antropometri adalah timbang, panjang badan, Lingkar kepala, lingkar dada, dada, perut. Oke, kalau sudah seperti itu, antropometrinya sudah, baru kita melakukan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisiknya. Dilihat semuanya sudah? Ya. Oke ya, kita cek. Pertama pemeriksaan fisik apa yang dilihat? Apa yang diperiksa? Oh itu TTV ya? Sini nggak ada TTV-nya ya? Oke, ya jangan lupa ya di TTV ya pemeriksaan tadi ya TTV-nya tetap menggunakan ketiak. Kalau sekarang sudah menggunakan tembak ya, tembak. Kemudian suhu seperti biasa, ukur suhu, nadi dan pernapasan. Ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik kepala. Kepala, apa yang dicek pada kepala? Apa yang diperiksa pada kepala? Raba sepanjang garis sutura dan fontanel. Fontanel itu apa? Fontanel itu apa fontanel? Fontanel itu adalah ubun-ubun. Ada fontanella mayor, ada fontanella minor. Fontanella mayor adalah ubun-ubun besar, fontanella minor adalah ubun-ubun kecil. Sutura apa sutura kemarin? Sutura itu ini. Nih, pertemuan antara tulang tengkorak. Tulang tengkorak bayi terbagi jadi 1, 2, dan 3 di belakang. Sama lagi satu lagi 4. Ya. Jadi apa ya namanya? Jidat ya. Selingkit dahi kita itu pada waktu masih bayi itu juga nggak rapat seperti ini. Ada kayak retakannya. Jadi tidak menempel, belum menempel dahi. Ya, sama tulang ini kanan kiri. Ini juga tidak rapat seperti ini. Ini kalau kita raba ada. Jadi ini nggak menempel. Tetapi kalau sudah dewasa ya menutup semua. Karena sutura-sutura ini akan rapat begini semuanya itu pada usia 18 bulan.
Makanya kalau pada hidrosefalus tidak terjadi. Ya. Sutura itu yang pertama ada sutura ada frontalisnya. Sutura frontalis di depan sini, ya. Di depan sini sampai ke ujungnya. Ubun-ubun besar itu terbentuk menjadi seperti apa? Layang-layang. Tahu layang-layang ya? Segi 4 dan kebalik. Nah, itulah ubun-ubun itu. Nah, garis retakannya yang di sini disebut dengan frontalis, kanan kiri, ya, kanan kirinya disebut dengan lamboidea, dan yang tengah di sini disebut dengan sagittalis. Ya, jadi di sini ada retakannya 1, 2, 3, dan 4 sehingga menjadi ubun-ubun besar. Inilah nanti yang akan menutup. Ya, pernah megang ubun-ubun besar bayi? Berdenyut ya, denyutannya sesuai dengan irama jantung. Kemudian yang belakang itu terbentuk dari sutura sagittalis, ya, sama lamboidea kan, membentuk seperti segi 3. Nah, kalau yang ubun-ubun kecil tidak terlalu berdenyut karena dia cepat menutup. Yang paling kelihatan banget ada ubun-ubun besar. Ada ubun-ubunnya masih bisa diraba? Udah hilang. Luar biasa ya, itu menutup ketika bayi belum menutup. Ya, ketika bayi itu belum menutup, makanya bisa dilihat itu kenapa ya kok berdenyut seperti itu. Pada pemeriksaan kepala ini kita harus merabanya. Yang kita raba adalah suturanya, sutura tadi ya. Jadi pertemuan ini tadi itu apakah saling menumpu, ya, ataukah terpisah jauh, ataukah normal biasa, hanya teraba saja. Kalau teraba penumpukan seperti ini, itu biasanya tadi ya rawan terjadi perdarahan. Diakibatkan oleh ketika pada saat di jalan lahir terjadi penumpukan. Itu yang kita cek. Jadi pada pemeriksaan fisik nanti di dalam formatnya itu ada suturanya apa tidak, ada molasenya apa tidak. Molase itu adalah pertumpukan masing-masing sutura. Ya. Kemudian dicek apakah ada kaput subsedaneum apa tidak. Siapa yang mau membaca? Nah, ini kita cek apakah bentuk kepalanya apakah normal seperti ini. Apakah mikrosepal? Mikrosepal itu yang seperti apa? Kecil. Ada tengkoraknya enggak? Enggak ada, biasanya belakang ini, ya. Apa itu namanya? Oksipitonya yang enggak ada. Nah, jadi tulangnya yang enggak ada, jadi kecil. Tapi depannya sini ada. Ya. Makanya, kok bisa sih Bu? Jadi jangan dibayangkan kepala bayi itu kayak tempurung gitu utuh. Enggak, dia terpisah-pisah. Ya. Kepala tengkoraknya terpisah-pisah. Ini yang disebut dengan sagittalis, frontalis, gitu ya, occipito. Nah, pada yang mikrosepal ini biasanya enggak. Jadi gepeng. Kemudian makrosepal, kepalanya besar atau yang kita sebut biasanya dengan hidrosefalus. Gede banget. Ya. Yang gede apanya? Bukan keluar tapi cairannya keluar melalui tulang. Kita cek. Nah, oh nggak ada, dia normal. Kalau dia normal, kita perhatikan aja tadi. Adakah trauma jalan lahirnya? Trauma jalan lahir itu adalah kaput subsedaneum atau hidrosefalus atau apa istilahnya? Habis kaput subsedaneum? Jadi sepal hematom. Jadi ada kaput subsedaneum, ada sepal hematom. Apakah keduanya berbahaya? Kalau ada kaput subsedaneum sama sepal hematom, kita nggak boleh menggendong-gendong terus, ya, nggak boleh gendong-gendong. Bayi diletakkan saja. 2-3 hari perawatannya harus tetap didudukkan. Yang lebih berbahaya adalah sepal hematom. Sepal hematom itu adalah ada perdarahan di antara sutura-suturanya, ya, perdarahan. Kalau kaput subsedaneum itu dengan sendirinya bisa kembali normal dalam waktu yang cepat. Kalau yang isinya darah tadi Bu, sepal hematom apakah lama?
Yang paling cepat adalah kaput succedaneum. Kaput succedaneum hanya isinya cairan dan biasanya kalau kita raba gini dia sangat lembut ya karena isinya cairan. Pusing nggak itu kepala bayi kalau begitu? Pusing, makanya yang digendong-gendong ya. Kalau ada kayak gitu, ih lucu ya kepalanya, mau manyun gitu. Ya. Nah kalau kaput succedaneum itu biasanya khasnya lonjong, tetapi kalau sepal hematum itu kayak pakai konde, ya, kayak pakai spol gitu. Iya. Ya, kayak pakai